Ray Dalio sebetulnya harus declare apakah di antara nasabahnya ada para Taipan yang diundang juga di situ. Ups. Dengan sekarang Danantara itu seluruh keranjang telur dimasukkan ke situ, berarti kita akan punya potensi sekali Danantara gagal, semua BUMN kita Kolaps. diambil lah, kurang lebih kan gitu. Ini nanti orang-orang Taipan ini kira-kira nih yang bodoh saya ini disuruh beli ininya Danantara sih? Suruh. Jadi kan gini Mas Bewe. Suruh pakai injek apa suruh beli? Kita itu akan menggali kuburan sendiri kalau memulai dealnya dengan hedge fund. Tahu-tahu kan ujungnya dipanggil nih orang-orang yang kontroversial ini. Jadi kalau kita baca, berarti kan kemarin dia dibuat dulu Isunya, kasusnya, kemudian setelah kasusnya nggak bisa ini, dia selesai. Dibuatlah proyek strategis nasional PSN. PSN-nya misalnya nikel. Terus misalnya apa? Ya disuntik ke tempat dia lagi. Nah kan kalau kayak gitu kan jadi arisan Mas Wewe. Yes. Nah kalau diselesaikannya diam-diam dan kemudian malah jadi arisan, ini kita mengulang kayak dulu 98 Mas Wewe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Channelnya ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Kewarasan bagi penting di situasi sekarang ini, di mana kebijakan pembangunannya disebut dengan policy survival economic. Nah, untuk menjaga itu, alhamdulillah sudah ada sobat lama yang berapa puluh tahun kita Udah lama Mas Wewe. belasan tahun kita nggak ketemu, beredar dalam orbitnya masing-masing. Yanuar Rizky. Apa kabar, Bos? Masih Mas Wewe, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak begitu penting besar, yang penting sehat kan. Oh iya, kalau besar itu ini sesuai Itu dengan soal size aja. Yang penting sehat. sehat ya. Dan yang lebih penting lagi sehat dan dimuliakan. Ya, amin. Rizky Yanuar adalah pengamat ekonomi. Cuman saya nggak percaya. Saya bilang lu pengamat ekonomi politik. Jadi saya ingin menyapa. Inilah penjaga kewarasan kita di sesi ini. Aku kemarin terkagum-kagum dan terkejut-kejut itu, Bos. Melihat ada miliarder AS, Ray Dalio, duduk di samping Pak Prabowo dalam pertemuan konglomerat. Siapa Ray Dalio? Oke. Jadi Ray Dalio itu adalah Dalio apa Dalio? Dalio, Ray Dalio. Ray Dalio itu dia adalah pemilik salah satu hedge fund. Hedge fund Di Amerika Serikat. di Amerika Serikat. Hedge fund itu apa? Hedge fund itu sebetulnya sama dengan yang namanya SWF, Mas Bewe. Kan kalau sekarang orang ngomong Sovereign Welfare Fund, gitu ya. SWF itu sebetulnya hedge fund, tapi hedge fundnya mengelola uang negara, peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat si bangsa negara itu. Ya. Nah, jadi selalu yang namanya SWF itu dimulai sama Norway. Norway itu kan dari laba minyaknya, kemudian ditaruh di SWF-nya, gitu ya. Nanti kemudian mendapatkan return, penempatan investasi. Jadi intinya wealth management. Jadi artinya kalau kita ngomong SWF, itu adalah wealth management. Nah, jadi sebetulnya hedge fund itu sama SWF, tapi dia melayani individu-individu. Duitnya private. Duitnya private. Kalau SWF duitnya negara. Duitnya negara. Nah, kalau hedge fund dia duitnya individu-individu. Oke. Nah, di Amerika Serikat dia nggak punya yang namanya BUMN, Mas Bewe. Dia juga nggak punya namanya pengelolaan SWF. Meskipun sekarang si Trump bilang dia akan mencoba memikirkan Amerika punya SWF ya, gitu. Ya kita lihat nantilah ke depannya. Tapi kalau dalam tataran ekonomi, Amerika Serikat itu sangat private. Jadi semua tuh private sector. Makanya kan penguatan hukumnya di hukum private. Jadi kalau misalnya kita mengatakan terkait dengan konflik kepentingan, terkait segala macam, itu kan ditanganinya di undang-undang pasar modalnya, di undang-undang pasar keuangannya. Jadi yang namanya US SEC, jadi kalau di kita kayak OJK, dia persis kayak KPK sebetulnya, karena dia tidak punya yang namanya negara kan. Semua itu orang-orang private. Tapi rigidnya dan sebagainya yang mirip kayak KPK, tapi dia hukum private gitu. Jadi dia pengelola hedge fund di Amerika Serikat, salah satu hedge fund yang besar. Cuman Dalio ini juga tipikal orang yang kayak Bill Gates. Jadi orang yang seneng bicara-bicara tentang development, ya bicara-bicara baik lah gitu ya, bicara-bicara baik. Ini profil Dalio. Tapi tetap kita tidak bisa pungkiri, gimana pun juga bisnis dia hedge fund.
Kalau bisnisnya hedge fund, ngambil duit dari orang kaya, aset under management, dia kelola aset itu, dia masukkan kemana-mana ke instrumen, nanti dia dapat keuntungan, dia bagi ke yang orang kaya itu. Jadi artinya ketika Dalio itu datang, ya, menjelaskan, memberikan pencerahan tentang SWF, karena dia juga berpengalaman mengelola dana. Kalau nggak salah dia mengelola dana yang kalau dirupiahkan, kalau saya hitung-hitung kira-kira mungkin kalau berdasarkan di webnya SEC ya sekitar 2.000 triliun lah ya. Si Dalio. Nah, jadi artinya kalau sekarang dia bisa masuk ke Danantara, isunya ke Dewan Pengawas dan sebagainya, kan isunya begitu ya. Nah, artinya kan peningkatan luar biasa dari yang 2.000 mengelola menjadi 14.000 kan, kalau kata Prabowo 14.000. Jadi dari secara portofolio udah naik tuh ya? Ya naik. Tapi 14.000 kita, Prabowo ini kan angkanya saya belum tahu dari mana Presiden Prabowo, tapi kalau berdasarkan konsolidasi laporan keuangan BUMN tahun 2023, itu sebetulnya 10.400 triliun. Kalau konsolidasi laporan BUMN kan berarti seluruhnya? Seluruhnya. Padahal ini nggak seluruhnya, kok bisa dapat 14.000 kan gitu kan pertanyaan? Nggak, karena pada akhirnya kan Danantara semua BUMN. Oh nantinya? Nantinya. Iya tetap aja ada 10.000 ke 14.000. Nah saya sisa 4.000-nya nggak tahu, tapi bisa aja laporan keuangan 2024 dan sebagainya. Tapi kalau dari 2023 10.000. Nah Mas BW, kalau saya lihat dari 10.000 konsolidasi 400 itu, saya refer saya laporan keuangan 2023 ya. Nah cash-nya berapa sih gitu? Cash under management. Itu kan aset ya? Itu aset. Ya. Cash under managementnya itu sebenarnya 1.200 triliun. Cuman 1.200 triliun. Nah, jadi 1.200 triliun. Nah, kemudian kalau kita lihat berarti under managementnya kebanyakan besar di Danantara ini yang mengakibatkan yang dibangga-banggakan jadi nomor 8 sebetulnya non cash asset. Nah, kalau si tadi Ray Dalio tuh 2.000 triliun cash. Jadi dia lebih tinggi dong sebenarnya. Ya, kalau dari sisi cash, tapi dari sisi aset lebih besar sini. Nah, makanya The Economist ya, majalah Ekonomis, dia seolah-olah sedikit menyindir Indonesia kan. Indonesia membuat SWF tapi nggak punya duitnya. Karena kan di banyak negara SWF maupun hedge fund itu kan memang mengelola uang dingin Mas BW. Jadi memang uang cash yang dingin. Nah kita bisa petakan Mas BW, dari 1.200 itu cashnya dari BUMN itu uang dinginnya berapa sih gitu ya. Maksud lo apa sih dengan uang dingin tuh? Uang dingin tuh gini, misalnya kita dapat laba minyak Mas. Ya kan laba minyak ini tadinya distorkan ke dividen, belum ada belum ada putusan pembagian kemana-mana, kan dingin, dia nggak dipakai apa-apa. Ya udahlah, kita pakai langsung investasi, ini kan uang dingin. Ibaratnya kayak kita punya pendapatan, kita punya sisa setelah konsumsi, setelah segala macam, kita punya pendapatan, kita tabungkan tuh uang dingin kita. Jadi sebetulnya ide SWF, ide hedge fund itu adalah mengelola uang dingin, uang tabungan orang. Gitu lah. Jadi kalau kata Keynes kan ada 3 fungsi uang maksudnya. 1 transaksi, kedua berjaga-jaga, ketiga spekulasi. Jadi kalau orang udah selesai dengan transaksinya, orang akan cenderung menabung untuk berjaga-jaga. Tapi kalau kondisi ekonominya menjadi tidak baik, orang akan cenderung yang uang berjaga-jaga ini dipakai untuk mengatasi transaksi. Kalau dia tidak mengalami krisis gitu ya, kayak kita sekarang orang ngomong makan tabungan, atau dia spekulasi. Tapi sebelum terlalu jauh, lu balik lagi dong, Ray Dalio tuh jadi hedge fund. Nah, dia tipikal yang ini Mas B. Jadi tipikal yang mengambil orang yang punya uang berjaga-jaga dalam jumlah besar, yang memang punya intensi untuk meningkatkan returnnya melebihi daripada sekedar menyimpan uang di bank. Ini namanya hedge fund. Nah, jadi artinya dia kemudian nasabahnya adalah nasabah orang-orang kaya, super kaya yang memang sudah punya tabungan. Diambillah oleh dia ke arah transaksi yang mendekati ke spekulasi. Karena kan semakin ke arah spekulasi, makanya hedge fund itu kan selalu dikatakan uang baik menjadi uang buruk juga di banyak kritik, di banyak. Ada 3 pertanyaan nih bos sebelum dilanjutin. Lalu mesti belajar banyak nih. 1, dari mana nih dia tiba-tiba masuk nih? Pertanyaan pertama, ketiga, dari mana dia masuk? Terus kedua, tadi lu disebut-sebut bos. Siapapun dia masuk dari mana kalau mau membantu, oke. Tapi kan harus diperiksa. Dia punya konflik kepentingan apa enggak? Nah, justru ini masalah. Terus yang ketiga dia harus declare dong. Ada enggak
hedge fund itu dari klien-kliennya yang berasal dari Indonesia kan gitu ya? Nah, itu poin Mas BW. Jadi poinnya Mas BW, kita harus ada keterbukaan di sini. Karena kita bukannya terbuka, akuntabel. Gitu ya. Jadi artinya kalau ingin institusi ini dipercaya, aku pikir Ray Dalio ya dia bilang saya kesini bukan urusan uang, dia bilang gitu. Tapi saya pikir Dalio juga sangat paham ya, apalagi dia besar di Wall Street ya. Dalam setiap undang-undang pasar keuangan di negara manapun Mas BW, yang namanya no nepotism, nggak ada tuh nepotisme. Jadi artinya bahwa yang namanya konflik kepentingan tuh haram. Orang bisa saja dalam perjalanannya punya afiliasi. Saya sama Mas BW bisa aja punya afiliasi. Tapi saya harus declare bahwa saya dengan Mas BW ini punya hubungan afiliasi, entah itu karena bisnis, entah itu karena keluarga. Artinya Ray Dalio sebetulnya harus declare apakah di antara nasabahnya ada para Taipan yang diundang juga di situ. Ups. Karena kan ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Jadi dan harus dijawab. Jadi harusnya kan bukan tuduhan tapi pertanyaan. Pertanyaan. Karena dengan kata lain gini, hedge fund selalu mengelola duit orang kaya, dan orang kaya itu kan bukan hanya orang di Amerika. Baik. Dan gini, saya ingin memberikan perspektif gini Mas Billy. Ketika orang itu investasi di mana-mana, misalnya beli surat utang negara di Indonesia, beli produk apa di Cina dan sebagainya, dia tuh ada yang namanya Global Custodian Bank. Jadi ujungnya dia menyimpan semua aset portofolionya. Nah, yang menjadi manajer investasinya itu namanya hedge fund. Salah satunya Dalio ini. Ups, berarti dia punya partner yang kustodian tadi itu. Kustodian. Nah, kustodian terbesar itu di Amerika namanya New York Bank of Mellon. Jadi New York Mellon. Nama yang punyanya itu sekarang Timothy Mellon. Jadi Timothy Mellon itu sekarang orang kedua setelah Elon Musk di sebelahnya Trump. Ups. Nah, yang dia paham seluruh orang-orang kaya yang nyimpen uang di hedge fund-nya itu ya. Betul. Nah, Trump ketika dulu periode pertama, dalam setiap mengancam Cina, dia selalu mengatakan bahwa orang Cina itu banyak yang kaya tapi tata kelolanya jelek. Itu dia ngasih kode kan sebetulnya. Ngasih kode. Jadi kalau kita lihat gitu. Ngasih kode gimana sih maksudnya? Ngasih kode kan gini. Orang kan selalu bilang Mas Bewe, misalnya Jokowi deh, kita nggak usah jauh-jauh ke Trump deh. Uang 11.000 triliun ada di kantong saya, walaupun nggak pernah jelaskan orang mentertawakan segala macam. Kan yang paling tahu informasi seperti ini sebenarnya bank kustodian nih. Jadi sekarang Mas BW ya, kalau dulu Mas BW ketika di KPK gitu ya, know your client segala macam ya. Ketika hedge fund menerima, katakanlah saya hedge fund, saya Dalio, Mas BW orang kaya. Kan ada yang namanya know your client. Saya harus tahu dong duit Mas BW itu dari mana. Iya kan? Nah, kemudian artinya kalau saya tahu misalnya Mas BW orang Indonesia, saya ambil uang Mas BW, saya kelola, saya bagi. Saya mendapatkan fee manajemennya sekitar 5%. Nanti kalau udah return, saya dapat 15%-nya. Jadi hedge fund tuh gitu ngaturnya. Fee-nya. 15%. Nah, jadi untuk misalnya saya naruh aset saya 100 itu saya udah dipotong dulu 5% untuk fee. Kemudian nanti kalau dari pengelolaan saya untung sekitar 80-75% punya nasabah, 15-20 punya saya, atau berapa dealnya, gitu ya. Nah, dalam posisi kayak gini kan tidak semua tuh uang tuh bersih sebetulnya maksudnya. Oke. Tidak semua uang itu bersih gitu ya, terutama terutama di Asia terkait dengan cuci uang lah itu namanya cuci uang lah, menghindari pajak segala macam. Nah, jadi artinya sekarang kan kita mesti tanya, yang masuk di hedge fund itu kan selalu nasabah orang super kaya. Nah, Dalio kan harus deklarasi di antara nasabahnya ada orang Indonesia nggak? Ada Taipan yang ada di situ nggak? Yang kemarin sama-sama diundang lah. Sama-sama diundang karena gini, pertemuan itu menurut saya pertemuan luar biasa. Oh, di mana luar biasanya? Luar biasanya membicarakan tentang persoalan negara, satu terkait dengan ya defisit fiskal pemerintah, ya terus dukungan ke Danantara dan sebagainya. Dan apalagi kalau isunya seperti dikatakan bahwa Dalio nanti akan masuk ke dalam organ Danantara. Organ dia masuk bagian? Iya, kalau di statementnya kan dikatakan bahwa Tony Blair dengan Dalio akan masuk ke dalam organ Danantara kan, entah itu pengawas, entah itu penasehat.
Mas BW, di Amerika Serikat sendiri, begitu seseorang itu masuk ke dalam sesuatu yang terkait dengan pengambilan keputusan, kita nggak bisa, kalau di Amerika Serikat sudah aku bilang tadi kan Mas BW, semua tuh private. Tapi begitu saya misalnya masuk ke sebuah perusahaan yang saham publiknya banyak, dan saya punya konflik kepentingan, saya harus deklarasi. Saya punya konflik kepentingan dengan siapa. Dan ketika misalnya saya akan mengambil aksi korporasi dan saya punya konflik kepentingan terhadap itu, saya harus mundur, tidak ikut vote, bahkan tidak ikut mendengar. Karena saya dalam posisi orang dalam, punya hubungan afiliasi. Nah, oke lah, kita dan antaranya belum terbentuk. Tapi semua orang kemarin, kalau dalam undang-undang yang berlaku di semua negara, semua orang kemarin itu sudah terikat dengan namanya informasi orang dalam. Jadi dia ikut pertemuan dengan presiden, dia punya informasinya, dia memiliki informasi orang dalam. Jadi Mas BW, kalau misalnya Mas BW ngelihat, oh dari bacaan dia, apalagi dia udah kampiun kayak gitu, ngedengerin penjelasan presiden ngomong gini-gini, kan dia bisa baca juga, oh Indonesia ini kayaknya ke depan akan memiliki masalah fiskal yang berat. Kalau misalnya dana antara dikeluarkan, nanti bisa terjadi bahwa ke depannya malah terjadi shortfall. Nah, pemikirannya kan bisa juga orang ngomong seperti apa yang Soros lakukan dulu di tahun Lisbon. Diduga terlibat saya dalam. Dan itu memang dia mengatakan, tapi dia mengatakan bahwa yang dia lakukan adalah dia murni menganalisa data. Kalau ini lebih gawat lagi. Nah, ini kan ikut dalam pertemuan gitu. Berarti kan ada informasi orang dalam, termasuk nanti rencananya dan sebagainya. Katakan saja saya nggak ada ini gitu nggak ada kepentingan apa-apa. Dia kemudian mengatakan dong kepada temannya, ntar Indonesia bakal gini, bakal begini, akan gini. Temannya ngambil posisi. Jadi menurut saya jangan main-main loh dalam hal kayak gini. Karena kenapa saya ngomong kayak gini Mas BW? Satu, kita nggak ada uang dingin ya. Tadi yang aku bilang di depan, dari 600 kas yang dipegang oleh BUMN sendiri, sebagian besar itu adalah laba ditahan yang belum dialokasikan. Jadi gini Mas BW. Dari 1.200 triliun tadi. Nah, sekitar 600-700 itu adanya di bank. Itu laba ditahan yang belum dialokasikan. Jadi bukan punya dia sebenarnya kan? Kalau udah dia belum punya pemerintah, punya pemegang saham. Tapi belum dialokasikan oleh pemegang saham. Adanya masih tetap di kasnya perusahaan. Kalau kita ngomong yang sisanya sekitar 500-an, itu ada yang terkait dengan Pertamina dan PLN, itu isinya laba buku Mas BW. Karena masih ada subsidi pemerintah dan sebagainya. Jadi cash-nya itu ada di bank. Nah, karena bank ini pegang cash yang belum dialokasikan oleh pemegang sahamnya, kan dalam aturannya kalau laba ditahan yang belum dialokasikan hanya boleh ditaruh di kas, benar-benar cash, atau setara kas. Nah, setara kas itu adalah surat berharga. Nah, bank itu kan disuruh menopang yang namanya surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Jadi kalau kita lihat sekarang laporan keuangan Bank Mandiri, BRI, sama BNI, ini yang gede, kalau BTN kan kecil, itu sebetulnya laba ditahan yang belum dialokasikan tuh memang sekitar 600-700 dari ketiganya ini. Tapi kalau kita lihat, dia lebih berat ditempatkan tetap di kas atau di setara kas. Di setara kas Mas, itu adanya di SUN, di surat utang negara, surat utang negara pemerintah. Nah, kalau misalnya sekarang pemerintah mengatakan ya untuk misalnya meleveraging menggunakan dana cashnya, ini kan bukan dana cash yang dingin sebetulnya Mas. Kenapa aku bilang bukan dingin? Seolah-olah itu memang pemerintah punya tabungan, punya celengan semar di BUMN yang memang belum dialokasikan. Oke, sekarang saya putuskan, saya alokasikan misalnya dimasukin untuk dana SWF inilah atau apapun namanya di dana antara. Begitu ini dialokasikan, dia harus melepaskan surat utang negara kan Mas? Kalau dia melepaskan surat utang negara, nilai surat utang negaranya turun, karena perbankannya juga turun karena asetnya di situ. BPJS Ketenagakerjaan yang sudah pegang 74%, tambahan solvensi di tengah dia juga tekanan yang besar. Jadi ini artinya uang panas Mas, bukan uang dingin. Karena juga bisa menimbulkan crowding effect terhadap posisi postur surat utang negara. Benar kalau aku ditanya, pemerintah tahu nggak? Tahu, makanya Menteri Keuangan ngeluarin aturan Mas BW bahwa saldo anggaran lebih, jadi saldo anggaran lebih itu boleh dipinjam oleh perbankan oleh perbankan dan BUMN dengan underlying-nya SUN. Jadi kasarnya gini Mas BW, begitu nanti ini akan dilakukan,
agar tidak mengganggu pasar di pasar sekundernya, lemparlah ke Departemen Keuangan. Uang saldo anggaran lebih itu yang jadi cash. Tapi yang jadi persoalan gitu ya, dengan likuiditas sependek ini, kita bukan kayak Amerika Serikat gitu. Kekuatan SAL juga kan tidak cukup besar. Apalagi kalau kita lihat sekarang Mas BW. Ini aku melihat bagaimana cara hedge fund melihat posisi hari ini gitu ya. Apalagi kalau kita lihat pemerintah sampai hari ini saja, yang biasanya tiap akhir bulan udah keluar APBN kita, posisi laporan keuangan, sampai hari ini belum keluar. Udah 3 bulan. Udah yang Februari. Jadi ini bulan. udah berapa minggu nih? Ya kan ini. Februari. Nah, kemudian sinyal lain misalnya pengangkatan CPNS ditunda. Sinyal lain Menteri PU bilang ini bukan hanya soal pemotongan anggaran, tapi anggaran yang ada aja kita nggak bisa ngambil uangnya. Artinya Mas BW, kalau aku lihat dari cara berpikir kayak orang di luar, pemerintah punya cash flow problem. Artinya pemerintah nggak punya cash nih, nggak punya duit. Ya kan? Nggak punya duit. Artinya kalau juga SAL itu tadi diambil, sebetulnya juga problem juga terhadap cash flow pemerintah kan. Nah, jadi kalau posisinya panas kayak gini, berarti sebetulnya apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan dua hal. Menggunakan neraca bukunya yang gede, asetnya yang gede. Nah, aset yang gede itu Mas BW, itu kan isinya 80% itu Pertamina sama PLN. Kilang minyak, gardu listrik, dan sebagainya. Nah, ini kemudian nanti bisa disekuritisasi. Entah itu menerbitkan obligasi holding operasionalnya ya. Entah itu menerbitkan obligasi, entah itu menimbulkan sekuritisasi aset, entah dia privatisasi. Nah, ini enaknya tuh gini Mas BW. Orang tuh yang melihat ketika BPI dan Antara mau melakukan aksi korporasi yang tiga ini, menerbitkan hutang, menerbitkan sekuritisasi aset ataupun privatisasi BUMN di bawahnya, dia statusnya itu bukan lagi penyelenggara negara Mas BW di undang-undang itu. Perlindungannya di situ. Jadi barulah terkoneksi itu ya tadi ya, kompleksitas. Bukan penyelenggara negara. Alasannya karena lembaga-lembaga kayak SWF di banyak negara itu luas karena business judgment rule. Tapi kita bisa ngomong kita itu M-nya tidak semuanya uang dingin tadi kan. Kalau di negara lain gitu bisnis judgment rule itu karena memang dia mengelola uang dingin. Uang dingin. Terus kedua nggak ada nepotismenya. Nggak ada nepotisme. Potensi konflik of interest. Nah ini kalau misalnya nanti dikeluarkan dalam bentuk obligasi dan sebagainya, misalnya ya dikatakan oleh Pak Luhut bilang Abu Dhabi nunggu, dia bilang Qatar nunggu. Ya kalau saya ngeliatnya gini, ya memang saya tunggu. Kalau saya misalnya beli itu kan ada dua Mas PB. Kalau saya punya persepsi bahwa Indonesia ini memang uangnya ada, developmentnya ada, tidak akan ada timbul krisis, saya posisinya tuh long. Saya memang beli karena saya menganggap sektor realnya nanti memang bisa cover. Bisa berkembang ya. Tapi kalau saya ngelihat, saya posisinya short. Saya tahu dia butuh duit aja nih sebenarnya, tapi sektorialnya nggak dapet. Saya ambil juga. Tapi jaminannya kan sektorial kan. Ya aset-aset itu tadi kan. Tek maju nanti mulai terjadilah default. Dan kalau begitu dia default misalnya, kayak dulu kita krisis moneter 98 gitu ya. Nah, dia kan mulai kan mengeluarkan isu-isu tata kelola. Jadi permainan ini gini Mas BW, permainan dalam hal hedge fund dan sebagainya ini ada yang diikuti dengan yang namanya hostile takeover. Sama yang seperti yang dilakukan oleh Soros lah di tahun 98. Jadi kalau hostile takeover, dia ketika itu jatuh, dia jadi posisinya itu kan sekarang short misalnya. Short itu oke, saya ambil, saya tahu akan jatuh. Begitu jatuh, saya keluarin isu-isu yang sebetulnya saya udah tahu dari dulu. Jadi bisa saja orang saat ini tuh diam-diam aja gitu dengerin, oh Indonesia penanganan korupsinya jelek, biarin deh, puji-puji dulu deh. Oh Indonesia, oh saya rapat di sini nih semua orang kayaknya konflik kepentingan, ya saya biarin dulu deh. Namanya juga permainan gitu. Jadi saya kumpulin semua, begitu nanti kita betul-betul sampai ke titiknya tidak bisa punya, karena memang fundamentalnya jelek, semua isu ini kan berondong naik. Dan yang terjadi menurut saya, dengan sekarang Danantara itu seluruh keranjang telur dimasukkan ke situ, berarti kita akan punya potensi sekali Danantara gagal, semua BUMN kita kolaps.
diambil lah, kurang lebih kan gitu. Jadi menurut saya hedge fund kita harus lihat orang kayak Dalio, bukan anak kemarin sore yang melihat tentang persoalan-persoalan menganalisa sesuatu. Jadi kalau gue mau bilang gini, Dalio ini hedge funds nggak mungkin kalau dia nggak jelasin soal akuntabilitasnya, potensi konflik kepentingannya, jangan-jangan dia menjadi bagian yang ingin mendorong supaya terjadi short. Oh iya, kan sekarang kita tanya gini, misalnya saja, kita nggak nuduh nih, ya misalnya saja salah satu nasabahnya Dalio gitu ya, dia misalnya ngelihat Indonesia ini menjanjikan misalnya, Pertamina-nya deh misalnya, Pertamina-nya bisnis minyak yang paling menjanjikan. Di balik isu-isu kemarin kan menurut saya ujungnya cuman pergantian pemain orang yang mau masukin minyak aja. Jadi kan kalau misalnya saya ngambil Pertamina misalnya gitu di Indonesia dengan tingkat konsumsi minyaknya yang segitu besar, itu kan bisnis masa depan buat saya. Itu yang namanya hostile takeover. Tapi kan saya ngambil sekarang kan pasti nggak akan jual. Iya dong. Nah jadi maksud saya hedge fund selalu memberikan keuntungan yang paling besar itu terkait dengan unstructured financing. Jadi kalau misalnya kita lihat Dalio misalnya nama hedge fund-nya, kita lihat di SEC, penempatan terbesar dia itu kebanyakan di obligasi negara-negara berkembang. Cocok loh. Iya. Ya kan? Makanya menurut saya kita nggak usah mendakik-dakik bilang ini orang hebat dan sebagainya. Bangsa ini harus juga cerdas. Orang pintar boleh aja. Misalnya kita nih diundang, kan kita harus jelas. Kita punya konflik kepentingan nggak? Kalau punya konflik kepentingan sepanjang kita deklarasi, kita boleh didengar Mas Bebe. Karena kita udah deklarasi gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, setidaknya Dalio ini sekarang udah punya IOD, informasi orang dalam. Jadi bayangin Mas Bebe, kalau besok misalnya betul dia masuk ke organnya Danantara, kalau Soros dulu menganalisa dari jauh, dia besok menganalisa dari dalam. Dia bisa lihat, misalnya oh BUMN ini oke, oh ini isunya banyak, tapi sebenarnya bisnisnya oke. Ya udah ambil, kan luar biasa nih. Jadi maksud saya kita mengukur yang namanya Danantara ini juga dari bagaimana kita mengatur tentang konflik kepentingan, Mas Bebe. Saya mau hubungin dulu ya. Jadi artinya kalau ngomong si Ray Dalio ini, maka kita harus waspada karena dia memang ngelola hedging kan. Satu itu. Terus kedua, apalagi kalau ini berkaitan dengan Danantara. Ya kan? Dengan Danantara ini dia apalagi kalau dia masuk dalam organ Danantara. Dengan begitu dia mempunyai informasi yang sempurna tentang situasi mutakhir atau yang akan datang. Dan ini kemudian dikaitkan juga kan ada yang akuntabilitas dia dengan para taipan macamnya, kita nggak ngerti itu ya apakah menjadi kliennya dia. Ini saya kan yang bodoh di sini. Saya mau tanya lagi kok sampai berkerut-kerut. Ini nanti orang-orang taipan ini kira-kira nih yang bodoh saya ini disuruh beli ininya Danantara nggak sih? Suruh. Jadi kan gini Mas Bebe. Suruh pakai injek apa suruh beli? Kalau menurutku tuh aku ingin memberikan perspektifnya agak akademik sedikit lah ya. Jadi tahun 2007 tuh ada ekonom ya nulis jurnal lah gitu ya dari riset dia namanya Virat Demir. Dia menemukan dengan segala macam variabel dia bagi negara berkembang yang membiayai pembangunannya dengan mensekuritisasi kekayaan negara berkembang, membiayai pembangunannya dengan sekuritisasi fiskalnya tidak akan mencapai tujuannya untuk pembiayaan pembangunan. Jadi menurut Virat Demir dari temuannya itu menarik Mas Bewi. Karena sebetulnya pasar keuangan global ini dikuasai oleh rentier capitalism kata dia. Rentier. Ya. Nah, itulah para hedge fund. Ups. Gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi kalau menurut Virat Demir, karena sudah ada kecenderungan orang itu menikmati sisi wealth management.
Jadi kalau Mas BW punya uang 100, dikelola oleh hedge fund dan sebagainya, bisa dapat return 20%, 25%. Sementara bisnis cuma dapat 2% gitu ya. Maka Mas BW akan cenderung lari ke sini aja. Ngapain juga saya pusing-pusing. Uang bekerja untuk uang. Nah ini Mas BW, ini juga yang sekarang menjadi kritik banyak ekonom, termasuk Ben Sanders ya, yang kiri yang pernah ikut konvensi presiden di Partai Demokrat. Ini menjadi kritik. Kenapa Amerika Serikat itu sekarang pekerjaannya nggak ada di Amerika Serikat? Jadi Amerika Serikat boleh bangga dengan segala macam yang besar-besar itu, tapi kerjaannya itu ada di Cina, ada di segala macam. Nah ini sebetulnya karena sudah terlalu menikmati pendapatan dari yang tadi hedge fund itu. Nah, karena mengelola hedge fund yang besar dan bukan hanya untuk orang Amerika dan orang di banyak negara, akhirnya penerbitan gampang itu kuponnya surat utang negara kita itu berhadapan dengan rate of return dari para hedge fund yang udah besar, Mas BW. Jadi misalnya gini, Mas BW, saya memberikan ke nasabah saya rate of return-nya itu adalah sekitar katakanlah 12%. Kalau sekarang saya mau membeli surat utang negara Indonesia, kenapa 7%? Ya karena saya harus memberikan return sebesar ini ke nasabah saya. Ini yang dikatakan oleh Virat Demir menjadi kegagalan karena dia bersaing dengan rate of return ataupun tingkat pengembalian dana orang kaya yang dikelola oleh para rentier kapitalisme yang dalam hal ini para hedge fund itu lebih besar. Makanya kan risetnya Demir ini yang banyak di-quote jadi literatur review di riset-riset soal SPF. Jadi kalau misalnya dunia ini ada hedge fund, ada rentier kapitalisme, ya dunia itu negara yang kebentuknya yang namanya rentier kapitalisme negara, state capitalism. Sehingga negara juga bisa mengambil keuntungan dari situ. Idenya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau dengan posisi seperti itu, sebetulnya kita kan harus hati-hati. Karena kalau kita kan sebetulnya asetnya yang gede, bukan cash-nya yang besar. Aset gede, cash kecil, berarti ada persoalan tata kelola korupsi kan? Ada persoalan korupsi, kolusi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau menurutku, kita itu akan menggali kuburan sendiri kalau memulai deal-nya dengan hedge fund. Nah, pertanyaan Mas Wewe tadi, terkait dengan Taipan tadi, artinya, kalau pemerintah tidak mau berhadapan dengan hedge fund yang rate of return-nya tinggi, harus cari uang di domestik kan? Nah, aku punya pemikiran lawannya rentier capitalism itu apa sih? Robin Hood economics gitu. Jadi hanya pemerintah-pemerintah yang punya kepentingan untuk rakyatnya, tapi Mas Wewe ya, dengan berpikir kayak Robin Hood, yang bisa melakukan pemulihan. Intinya gini, aku berpikirnya simple. Orang ini yang sekarang disebut orang kaya ini di kita nih, yang oligarki segala macam orang bilang, dulu zaman Pak Harto bapaknya, sekarang anaknya. Jadi masih orang yang sama. BPPN recovery rate-nya Mas Wewe itu 27%. BPPN rata-rata. Ya. Beberapa itu mendapatkan pernyataan lunas. Misalnya aku ambil contoh. SKL namanya. SKL yang dulu waktu Mas Wewe di KPK pernah mau membuka soal itu kan gitu ya. Nah, dalam surat pernyataan lunas itu orang itu kan menyerahkan aset divaluasi Mas Wewe. Kalau valuasi aset yang diserahkan itu sama dengan obligasi rekap yang diterbitkan, dia dapat pernyataan lunas. Tapi kemudian aset ini dijual kan sama BPPN, kasarnya recovery-nya cuma 27%. Persoalannya, valuasinya yang salah, atau ada permainan di situ. Ada permainan di situ. Nah, menurutku dengan sekarang mereka semua kembali lagi jadi orang kaya lagi, misalnya ada yang nyuntik sahamnya jadi naik dan sebagainya. Negara tuh bisa mengatakan bahwa oke, ini kalau saya mau lakukan, saya bisa cari duit kamu di mana. Ya kan? Entah itu terkait dengan penghindaran pajak, entah itu tentang pelarian aset. Jadi ketika Prabowo mengatakan, saya tawarkan koruptor tobat, tapi diam-diam. Aku nggak setuju di diam-diamnya, Mas Wewe. Kalau kita menempuh dengan cara seperti Nelson Mandela, Mas Wewe, dia di apartheid, dia duduk terbuka, dosa kamu apa yang saya ampuni, apa yang kita pertukarkan. Kalau kita masalah kita itu adalah korupsi yang seperti itu di masa lalu, dia duduk terbuka,
kamu ini ya, ini segala macam, kita pertukarkan gini. Nah, jadi aku mau ngomong, Danantara hanya bisa menyerap uang dingin di tengah dia nggak punya uang dingin kalau dia melakukan penegakan hukum sebetulnya Mas Bebe. Terkait dengan uang-uang yang dilarikan. Nah, aku ngelihat, kelihatannya beberapa itu aku lihat juga dilakukan nih. Misal, aku ambil contoh Mas Bebe. Pagar laut, ya, hiruk pikuk segitu besarnya. Kalau orang mengatakan bahwa oligarki itu pendukung kekuasaan, nggak sampai seramai itu Mas Bebe. Ramai sekali. Dibiarkan isu itu membesar. Dan kalau kita lihat kan itu terkait juga dengan saham FIK 2-nya, saham PANI. Nah, kemudian ujung-ujungnya cuma sampai ke Kades Kohot. Sudah sedemikian hebatnya kita menggoreng isu gitu loh Mas Bebe. Ya kan? Kedua, tahu-tahu muncul Pertamina. Heboh segala macam. Ramai di Mensos keterlibatan Menteri BUMN dan kakaknya. Awalnya Kejaksaan Agung bilang tidak menutup kemungkinan memeriksa, tapi besoknya dibilang bahwa tidak terlibat, itu yang di medsos itu hoax. Coba dicari tahu siapa hoaxnya. Kalau menyangkut nama menteri, kalau dia betul hoax Mas Bewi, yang nyebarin di medsos itu, udah ditangkap sekarang. Berarti kan ada permainan isu yang memang dibiarkan rame sebagai sinyal komunikasi ke pihak yang dituju, agar dia mau bernegosiasi kan Mas Bewi. Kemudian tahu-tahu ngomong Barreskrim mengatakan bahwa untuk mensukseskan ininya Prabowo terkait stabilitas ekonomi, Barreskrim akan ikut memantau saham. Itu banyak orang ngomong, aneh, kok polisi mantau saham gitu kan, itu tugasnya OJK, karena penyidikan pun di OJK. Bahkan ada Memorandum of Understanding ketika OJK pertama kali berdiri, antara Ketua OJK pertama, Mulyaman Hadad, dengan Kapolri Sutarman pada waktu itu, bahwa SDM untuk fungsi penyidikan yang diberikan oleh undang-undang ke OJK itu orangnya dari Barreskrim. Jadi sebetulnya nggak usah ngomong-ngomong aja, Barreskrim udah punya orang kok di OJK. Nah, dari semua sinyal ini, tahu-tahu kan ujungnya dipanggil nih orang-orang yang kontroversial ini. Jadi kalau kita baca, berarti kan kemarin dia dibuat dulu kasusnya, kemudian setelah kasusnya nggak bisa ini, dia selesai. Kalau ini semua diselesaikan buat negara, kita berterima kasih. Mungkin Prabowo Subianto adalah seorang Robin Hood, ya kan? Tapi kan sampai sejauh ini sinyal itu belum tampak, Mas Bewi, karena tidak ada keterbukaan juga. Jadi menurut saya kan kalau ini dalam posisinya tidak terang benerang, diam-diam, kan Presiden Prabowo sendiri mengatakan soal korupsinya kita selesaikan diam-diam. Nah kalau diam-diam ini kan bahaya, Mas Bewi. Jadi maksud saya, kalau kita selesaikan secara terbuka, beli ya, dan antara nggak usah pakai bunga, 0%. Kemudian ini bukan tradable securities, artinya kamu harus hold sampai 10 tahun. Macam-macam, ya udah, kalau macam-macam negara akan melakukan fungsi hukumnya. Nah, kalau ini dilakukan dan kemudian dikucurkan untuk transformasi pertanian, Mas Bewi, ke rakyat di bawah yang disuntik, aku optimis dengan model Danantara. Tapi kalau misalnya katakan saja setelah yang diam-diam tadi, mungkin oke deh Pak, kita bantu negara. Nah, ada penasehatnya, nggak tahu lah, Dalio ke siapa kan gitu ya, yang mengatakan misalnya suntiknya dibuatlah proyek strategis nasional PSN. PSN-nya misalnya nikel. Terus misalnya apa? Ya disuntik ke tempat dia lagi. Nah kan kalau kayak gitu kan jadi arisan, Mas Bewi. Jadi maksud saya, disinilah pentingnya Robin Hood ekonomi secara negara, seperti juga apartheidnya Nelson Mandela. Kalau kita terbuka, bahwa sekarang kita kembalikan ke masyarakat ya, yang paling bawah itu butuh pekerjaan. Uang ini ke bawah. Karena uang ini sifatnya pembangunan jangka panjang, 10 tahun holding period. Kan itu menurut saya bagus, Mas Bewi. Jadi sebetulnya Danantara ini satu-satunya potensi uangnya hanya dia dengan melakukan financing, bukan cash. Nah, satu-satunya kemungkinan financing di tengah dunia yang seperti ini, gejolak geopolitik, hanya uang domestik. Uang domestik hanya bisa ditekan dengan kasus. Nah, kalau diselesaikannya diam-diam dan kemudian malah jadi arisan, ini kita mengulang kayak dulu 98 Mas Bewi, BMPK.
Jadi BMPK itu kan Soeharto mempunyai program nasional, dibiayai oleh perbankan, tapi ada aturan batas minimum pemberian kredit, tapi karena di banknya itu pemiliknya yang punya proyek, melewati BMPK-nya, kejadianlah 98. Apa bedanya dengan sekarang kalau kita negosiasi diam-diam tadi, uangnya masuk, tapi melewati BMPK model baru kan? Yes. Itu yang bahaya, dan kalau ini dilihat oleh orang yang biasa main di pasar, menarik nih kalau saya beli. Karena kelihatannya mereka akan jatuh sama-sama, kan bahaya juga. Itu Mas Bey. Teman-teman, penjelasan dari Yanuar, complicated bagi orang yang tidak terbiasa dengan isu-isu ini akan berat banget. Tapi sengaja isu ini dikemukakan karena situasinya tuh tidak lagi main-main. Indonesia gelap bisa dikonfirmasi kalau pilihan kebijakan menghadirkan Ray Dalio yang akuntabilitasnya dan potensi konflik kepentingannya tidak jelas, tidak melakukan pendekatan yang terbuka, di mana kemudian kesemuanya itu ditujukan untuk kepentingan masyarakat, maka situasi yang memburuk akan terjadi dengan sangat cepat. Ini nggak selesai sampai di sini. Kita akan teruskan diskusi. Tapi ini udah 40 menitan. Saya mau berhenti sampai di sini. Terima kasih. Sama-sama Mas Bey. Lo besok potong jenggot tuh, karena udah berantakan banget itu. Sekali lagi terima kasih. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Yanuar Rizky menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.